Pada hari Jumat 10 Agustus, jurusan IBM UC dan penerbit Atlanta bekerja sama mengadakan seminar yang berjudul Entrepreneurial Marketing Facing the Market Engineers. Saya udah gak ada urusan. Kemudian orang marketing, pokoknya saya ngurusin positioning, saya pasang iklan, selesai udah. Bayangin kok perusahaan kayak gitu. Itu juga gak bagus juga. Tapi kalau kita lihat dari perspektif pemasaran, banyak sekali juga kasus yang saya temui bahwa orang pemasaran ini kadang-kadang segitu pemasarannya sampai-sampai dia tidak terlalu memikirkan aspek financial. Itu luas sekali. Dan kalau kita kembali ke marketing tadi, kita nggak bisa lagi rekrut orang yang kerja di marketing yang tidak punya mindset entrepreneur. Dan mindset itu sebenarnya simple banget. Menjelasnya gampang, nerapinya yang susah. Karena tidak semua orang itu dibentuk untuk jadi entrepreneur. Tapi bukan berarti kalau orang itu berasal dari keluarga yang bukan pedagang, lalu dia nggak bisa jadi entrepreneur, nggak juga. Mohon maaf, stigmanya di Indonesia adalah apa? Zaman-zaman tahun 70-an, 60-an, 50-an, 40-an itu masih nunggu bapak ibunya mau apa? Lu jadi dokter lah dia. Lu harus jadi pegawai negeri, jadilah dia pegawai negeri. Lu harus jadi. Oke, nama saya Jeki Musri, saya adalah Chief Knowledge Officer dan Vice President marketing suatu perusahaan consulting, research dan juga training yang berpusat di Jakarta, dan kita ada cabang di seluruh Indonesia. Tadi seharian ini hari ini sekitar 1 jam lebih mungkin saya share sedikit mengenai entrepreneurial marketing, melihat bagaimana pentingnya spirit entrepreneur di suatu perusahaan, baik di individunya pun secara kolektif di perusahaan. Saya juga tadi men-share sedikit betapa entrepreneur itu sangat fokus terhadap opportunity yang ada di pasar, sangat inovatif dan sangat proaktif terhadap perkembangan pasar, dan juga sangat fokus ke customersnya. Dan sebagai entrepreneur, saya juga share sedikit bahwa harus sangat strategik sekali, mengerti bagaimana mengelola resources yang dimiliki oleh seorang entrepreneur itu sendiri, baik secara individu maupun di dalam secara kolektif di perusahaannya. Dan saya juga share bahwa entrepreneur itu mempunyai sifat sangat inovatif. Kita banyak sekali contoh-contoh yang terkemuka di Indonesia, salah satunya adalah Pak Ciputra yang kita semua sudah sangat kenal sekali dengan beliau, dan menjadi salah satu percontohan entrepreneur sejati di Indonesia kalau saya secara pribadi adalah seperti itu. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bahwa entrepreneurship ini tidak hanya dalam konteks dilihat dalam konteks atau stigma harus di individu atau perusahaan, tapi juga dalam lembaga-lembaga pemerintah, dalam orang-orang seni dan sebagainya. Jadi entrepreneur ini memang suatu sifat yang sebetulnya sangat transenden dalam semua bidang, apapun lembaganya, apapun objektif yang ingin dicapai, dan apapun juga misi yang diemban oleh lembaga tersebut atau orang tersebut. Kesan saya tadi di ruangan ini antusiasmenya tinggi sekali, dan saya sangat kagum sekali melihat kampus yang luar biasa seperti ini. Memang ini menunjukkan suatu komitmen bahwa investasi di pendidikan itu penting sekali. Investasi membentuk manusia yang punya kompetensi, itu juga kelihatan sekali serius banget saya lihatnya seperti itu. Dan kita tahu bahwa investasi di human capital itu akan sangat menentukan competitiveness individu yang menikmati pendidikan itu, dan secara kolektif akan menentukan competitiveness dari negara di mana individu yang sangat kompeten itu berkarya. Jadi pesan saya mungkin adalah kita jangan sampai merasa lebih terbelakang dari negara lainnya. Pada kenyataannya Indonesia sekarang lagi sedang bagus sekali, dan kita harus memanfaatkan momentum itu. Dan tentunya sebagai entrepreneur kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih dan salam entrepreneur.